Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham ya. Kita akan mulai dulu dari BBNI. Oke, di saham ini kita bisa gambarkan satu trend line ya. Dan ini kita sudah semakin dekat dengan trend line-nya. Saya ekspektasikan kita bisa retest ke trend line ini. Dan kemungkinan besar bisa bertahan untuk melanjutkan kenaikan kita. Nah, di video sebelumnya saya gambarkan ini ada satu channel uptrend-nya. Dan ini ada sedikit false break dari channelnya, kemudian dia jatuh kembali. Dan sekarang dia sudah mendekati area trendline yang bawahnya. Saya ekspektasikan dia bisa bertahan di area tersebut. Kalau saya ukur dengan Fibonacci, ini areanya ada confluence dengan golden ratio-nya. Jadi kita harus perhatikan apakah area tersebut ini bisa hold atau malahan dia break dari trendline tersebut. Nah, kalau dia break dari trendline tersebut, kita berpeluang untuk turun ke area 4.500 sampai 4.900. Jadi itu dua area yang patut kita pantau. Pertama ada di area 5.225. Nah, kita bisa perhatikan reaksi yang terjadi di sana. Kalau reaksinya adalah pemantulan, maka kemungkinan besar kita tidak akan jatuh ke area 4.500 sampai 4.900 lagi. Tapi kalau yang terjadi adalah break dari trendline yang ada di area 5.200-an, maka kita berpotensi untuk turun ke area 4.500-an. Nah, itu skenario yang menurut saya mungkin terjadi ya untuk BBNI. Jadi untuk sekarang saya cenderung melihat adanya potensi kenaikan di 0,618 retracement. Nah, seperti itu ya analisa buat BBNI. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham BRIS. Oke, untuk saham BRIS sebenarnya saya sudah buat analisanya di video sebelumnya. Dan sekarang saya akan coba update lagi. Ternyata skenario yang terjadi saat ini mengikuti pola dari harmonic pattern ya. Ini pattern dari harmonic bad pattern, di mana penurunannya bisa sampai ke area 0,886 retracement. Dan ini saya katakan sudah capai ke area tersebut ya. Nah, tapi kalau kita masih tidak mantul dari area tersebut, maka ini ada potensi jadi alternate bad pattern, di mana rasio penurunannya bisa sampai 1,13. Nah, kalau saya coba ukur Fibonacci dari wave pertamanya ya, ini ada confluence juga dengan golden ratio di area 1950. Jadi potensi ini harus kita pertimbangkan, di mana dalam beberapa hari mendatang dia bisa turun ke area tersebut dan mulai kenaikannya. Nah, ini potensinya bisa tercapai di sekitar tanggal 3 atau 4 Februari ya. Nah, kita bisa pantau antara tanggal 3 atau tanggal 4, kemungkinan besar ada turning point di area tersebut. Nah, skenario ini akan valid kalau Senin nanti dia tidak mantul dari area 2400. Tapi kalau dia mantul, kemungkinan besar alternate bad pattern-nya tidak akan terjadi. Oke, seperti itu ya analisa buat BRIS. Nah, kalau alternate bad pattern ini beneran terjadi, maka kemungkinan besar kita akan ada kenaikan lagi minimal ke area 2600-an. Nah, tapi kalau bad pattern yang biasa terjadi, maka kemungkinan besar kenaikannya bisa ke area 2900-an. Jadi dua skenario ini perlu dipertimbangkan, di mana skenario pertama dia bisa naik sampai ke area 2600-an setelah jatuh ke area 1900-an, dan skenario kedua dia akan naik ke area 2900-an dari 2400-an ini. Oke, seperti itu ya analisa buat BRIS. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham Antam. Oke, buat saham Antam sendiri, sebenarnya dia juga ikuti analisa harmonic pattern yang saya sudah buat ya di video sebelumnya, di mana saya katakan penurunannya kemungkinan besar akan menyentuh 0,886 retracement di area 1900-an sampai area 2000. Nah, area tersebut patut kita pantau, karena kemungkinan besar kita akan bisa melihat turning point di area tersebut. Nah, ini juga sama ya, kemungkinan besar bisa turning point-nya di sekitar tanggal 3 atau 4. Dan kalau ini terjadi, kita akan melihat kenaikan minimal ke area 2480. Nah, setelah naik sampai area sini, kemungkinan besar saya akan melihat satu sideways ya. Sideways mungkin di area tertentu, kemudian baru kita break dari area 2400-an dan melanjutkan kenaikan kita. Untuk Antam sendiri, kalau saya perhatikan ini koreksinya masih sangat wajar ya. Kalau kita perhatikan dari kenaikan yang terjadi dari bulan November kemarin sampai sekarang, ini sangat wajar ya kalau dia ada koreksi ke area 0,5 retracement atau mungkin bisa sampai 0,618. Jadi kita masih bisa mengekspektasikan adanya penurunan buat Antam minimal ke area 0,5 retracement-nya. Karena ini juga confluence dengan harmonic pattern di area 1900-an. Jadi untuk saat ini saya lebih melihat area akumulasi ada di area 1900-an sampai 2000.
Oke, saya kira seperti itu ya analisa buat Antam. Saya kira begitu saja untuk analisa video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.